البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wasalasun ba'da arba'imi'ah 437 untuk cetakan ini. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Rabbnya akan mengajak dia bicara. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penerjemah antara dirinya dengan Allah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Lalu dia melihat ke sebelah kanan dari dirinya, maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia amalkan. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dan dia melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali apa yang dia perbuat. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Dan dia melihat ke sebelah depannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka yang ada di hadapan wajah dia. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Maka lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis Adi bin Hatim radhiyallahu an. Rasulullah SAW menyebutkan kejadian di hari kiamat. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dia akan diajak bicara oleh Rabbnya. Maka ini menunjukkan kabar yang menyedihkan bagi orang-orang yang sibuk untuk mengejar dunia dan lalai kepada akhirat. Dia mengejar dunia padahal sebentar lagi dunia akan meninggalkan dia, atau dia yang akan meninggalkan dunia. Sementara dia nanti akan menghadap pencipta dia untuk apa? Mempertanggungjawabkan segala amalan. Tayyib. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwasanya yang akan mengajak dia bicara adalah Rabbnya. Seandainya yang mengajak bicara adalah polis, itu aja kita sudah enggan, malas nanti akan ditanya apa, disiasati apa lagi. Demikian pula kalau yang lebih besar dan lebih tinggi lagi dan seterusnya, kita tidak suka dan bahkan mungkin kita akan ketakutan. Bagaimana sementara yang mengajak kita bicara adalah Rabb kita, yang dia senantiasa mengurusi kita, tapi kita yang sering lalai kepada dia. Dia yang senantiasa memberikan rezeki pada kita, tapi kita yang sering tidak mensyukurinya. Dia yang banyak memberikan perintah dan larangan, tapi kita yang sering mendurhakainya. Dia yang selalu memberikan bimbingan-bimbingan dan pengarahan untuk keselamatan kita, tapi kita yang selalu degil dan membangkang dan seterusnya. Dan nanti kita akan menjumpai dia di hari di mana dia sampai di puncak kemarahannya. Bagaimana kemudian kita tidak akan berpeluh nantinya? Bagaimana kita tidak akan berlutut semuanya? Allah Ta'ala berfirman, wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan engkau melihat wahai Rasulullah, setiap umat nanti berlutut. Setiap umat akan diberikan kepadanya kitab amalannya, dan dikatakan ini adalah perkara yang dulu kalian amalkan. Tayyib. Yaitu pada hari ini kalian akan dibalasi sesuai dengan apa yang kalian amalkan. Tayyib. Ini adalah rangkaian ketika seorang hamba nanti akan berbicara dengan Rabbnya, kemudian ditunjukkan amalan-amalannya, kemudian amalan itu ditunjukkan di dalam kitabnya dan kemudian ditimbang dan seterusnya. Dalam keadaan semuanya berlutut, tidak ada yang mampu untuk berdiri dengan tegak, dengan lurus dan seterusnya. Walaupun nanti ada suasana di mana betul-betul mereka itu berdiri, tapi juga ada suasana di mana semuanya jatuh berlutut. Sebagaimana itu dibahas oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Baik. Kemudian di sini Rabbnya akan mengajak bicara. Pembicaraan apa itu? Dijelaskan oleh para ulama, oleh para pensyarah, dijelaskan oleh Nawawi dan lain-lain. Ada beberapa jenis pembicaraan. Yang pertama adalah pembicaraan tadhkirun ni'am, yaitu menyebutkan nikmat-nikmat. Disebutkan nikmat ini, disebutkan nikmat itu. Bahkan orang yang pertama kali neraka itu nanti dinyalakan dengan dia sebagai bahan bakar pertama. Allah akan menunjukkan nikmat-nikmatnya dengan kekuatan fisiknya untuk kemudian dia mampu untuk berjihad. Dan juga orang yang berikutnya ditunjukkan kenikmatan akal dia sehingga dia mampu belajar dan mampu menghafal Al-Quran dan mampu mengajarkan, karena ini perlu kekuatan akal dan seterusnya. Kemudian orang yang ketiga ditunjukkan nikmat Allah yang banyak berupa harta, berbagai jenis harta dia miliki, yang dengan itu sebenarnya dia punya kemampuan untuk beramal soleh lillahi ta'ala dan di jalan Allah.
Tayyib. Bahkan apa? Nikmat yang paling sederhana yaitu air. Semuanya akan ditanyakan. Bahkan juga nikmat berupa pakaian, berupa makanan, juga berupa tempat tinggal, berupa apa itu? Masalah kesempatan untuk menikah, kesempatan untuk menjadi pemimpin dan seterusnya. Kenikmatan-kenikmatan itu ditanyakan sebagaimana dalil-dalil disebutkan di dalam Sahih Muslim dan yang lain-lain. Tayyib. Itu adalah pertanyaan, itu adalah jenis pertama yaitu penyebutan tentang nikmat-nikmat. Kemudian yang kedua adalah hisabul a'mal, yaitu memeriksa masalah amalan-amalan. Amil takada-kada, yauma kada wa kada dan seterusnya. Engkau mengamalkan begini-begini pada hari demikian dan demikian. Tayyib. Itu adalah di antara bentuk pembicaraan Allah kepada hamba nanti di hari kiamat. Pembicaraan tentang masalah nikmat dan pembicaraan tentang masalah amalan-amalan. Karena amalan adalah konsekuensi yang dituntut dari nikmat. Apakah digunakan untuk bersyukur ataukah digunakan untuk kufur? Allahul musta'an. Dalam keadaan disebutkan di sini laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tayyib. Untuk yang tadi di sini untuk apa? Menjelaskan bagaimana apakah Nabi masih perlu dihisab dan ditanya lagi? Tayyib. Kalau Nabi jelas tidak perlu ditanya. Kenapa? 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, mereka dohirnya adalah bukan Nabi. Apalagi Nabi, jelas Nabi tidak perlu ditanya lagi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia itu dosa-dosanya telah dihapus di dunia dikarenakan banyaknya musibah? Karena dalil-dalil menunjukkan ada orang-orang yang banyak mengalami musibah sehingga apa? Dosanya terhapus. Lalu apalagi yang akan ditanyakan pada dia? Yaitu kenikmatan-kenikmatan. Maka apa? Dia tidak ditanya masalah amalan-amalan boleh jadi. Ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Untuk amalan kejelekan sudah tidak ada. Maka apa? Dia diajak bicara untuk masalah, diingatkan akan nikmat sehingga dia semakin bersyukur dan seterusnya. Tahu selama ini amalan saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan dan seterusnya. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini tidak ada penerjemah antara dirinya dengan Allah. Maka ini untuk membantah sebagian orang yang mengatakan, oh, saya nggak perlu belajar bahasa Arab. Nanti apa pakai bahasa Arab? Saya bilang saya tak tahu terus saya bilang saya nggak tahu. Anda bicara apa? Nggak ada di situ. Nanti di hari kiamat semuanya paham apa yang Allah Ta'ala bicarakan. Terserah nanti dengan alal khilaf, apakah di padang mahsyar itu semuanya dengan bahasa Arab atau masing-masing sesuai dengan bahasanya sendiri-sendiri. Tetap tidak ada penerjemah antara Allah dengan dia, dan dia tahu apa yang Allah bicarakan, dan Allah tahu apa yang menjadi jawaban dia berupa udzur atau tanpa ada udzur. Allah tahu apa yang dia inginkan. Allah tahu bahasa apapun. Tidak ada penerjemah di sini. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah, makna tarjuman adalah apa? Yaitu naqilul kalam, yaitu orang yang memindahkan pembicaraan min lughatin ila lughah, dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Tidak ada di situ. Allah tidak perlu itu semua. Sehingga apa? Tidak ada penipuan seperti di dunia. Penerjemahnya mengurangi ini atau penerjemahnya ternyata memesongkan makna dan seterusnya. Tidak ada. Betul-betul apa yang dia bicarakan, betul-betul Allah Ta'ala tahu apa yang dia inginkan. Bahkan Allah tahu isi hati. Allah Ta'ala berfirman, yaumatu bilas sarair famalahu min quwwati wala nasir. Pada hari di mana seluruh rahasia terbongkar, nggak ada lagi orang mampu merahasiakan apapun dengan gaya bahasanya atau dengan merahasiakan dengan istilah ini istilah itu, tak paham jurinya apa yang diinginkan. Tidak ada itu. Allah Ta'ala tahu apa yang dia inginkan dan apa yang dia ucapkan, bahkan apa yang di dalam isi hati dia Allah Ta'ala tahu. Fayangzuru aymana min, maka kalau segalanya telah Allah tahu dan segalanya telah dihisab, maka bagaimana cara hamba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Dia tidak mampu menjawab kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Maka orang yang ini dia memandang ke kanan, memandang ke kiri. Apa tujuan dia memandang ke kanan ataupun ke kiri? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hubairah di dalam Al-Ifsah an Ma'ani Shihah. Ini adalah gambaran orang yang sedang berusaha mencari tempat menghindar atau apa? Mencari hujah. Kalau ditanya tak tahu, maka dia tanya kanan kiri. Boleh jadi ada orang di sampingnya yang mampu menjawab, atau orang di kirinya mampu membantu. Seperti orang-orang yang eksemen di dunia itu. Tanya sana, tanya sini. Demikian pula nanti di padang mahsyar, ketika ditanya oleh Allah, maka orang ini akan memandang ke kanan ke kiri, ingin mendapatkan dukungan atau ingin mendapatkan jawaban yang tepat. Untuk apa? Menghindar dari kemarahan Allah dan kemurkaannya. Tapi ternyata apa? Fala yara illa ma qaddam. Dia tidak melihat kecuali apa yang dia amalkan. Tidak ada lagi teman yang mampu menolong, tidak ada lagi sekutu yang mampu membantu dan seterusnya. Yang ada hanyalah amalan dia. Maka kalau amalan dia baik, amalan itu yang akan memberikan syafaat
Kalau amalannya buruk, maka amalan itu yang akan membuktikan akan kejahatan dirinya. Na'udzubillah. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih itu bahwasanya Al-Baqarah dan Ali Imran adalah menjadi seperti kumpulan burung atau naungan yang menjadi apa? Menjadi hujah untuk orang ini. Tahajani indallahi yaumal qiyamah li sahibihima. Untuk berhujah membela pemiliknya di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Maksudnya adalah apa? Amalan Al-Baqarah dan amalan dia terhadap Ali Imran. Kalau orang itu rajin membaca Al-Baqarah, rajin untuk mempelajari Ali Imran, apalagi sampai hafal dan mengamalkannya, maka dia akan jadi hujah untuk menolong dirinya. Demikian pula ayat kursi, demikian pula surat Al-Mulk, dia akan menjadi apa itu hujah untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Inna fil Qur'ani salasina ayatan. Apa itu syafaat li rajulin hatta ghufiralah. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada 30 ayat yang dia akan terus-menerus memberikan syafaat kepada pemiliknya, pelakunya atau yang membacanya sampai dia itu diampuni. Maka sungguh beruntung orang yang ketika melihat ke kanan, dia memang lihat amalan, tapi amalan macam apa? Amalan yang akan memberikan syafaat untuk dia. Boleh jadi amalan itu berupa qiraatul Quran semacam tadi, atau amalan itu adalah berupa apa itu? Dia memiliki anak 2 atau 3 yang meninggal ketika masih kecil dan dia bersabar. Ini juga bagian dari amalan dia sekaligus musibah untuk melindungi dia dari api neraka. Atau boleh jadi amalan itu adalah dia rajin berbakti kepada orang tua, sehingga ini menjadi apa? Menjadi syafaat dia di hadapan Allah Ta'ala nanti. Jadi usahakan ketika kita nanti menghadap Allah, melihat ke kanan ke kiri, kita mendapatkan itu. Apa itu? Sumber-sumber syafaat dari amalan-amalan kita. Amalan-amalan yang ada dalil menunjukkan dia akan menjadi sumber syafaat. Baik. Dan tentunya sumber syafaat yang terbesar adalah apa? Adalah kalimatul la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr ibnul As itu. Tentang apa? Hadis bitaqah. Ketika disebutkan dia punya dosa yang sangat banyak. Ada 99 lembaran yang masing-masing lembarannya itu sejauh mata memandang. Lalu Allah Ta'ala menuntut dia untuk mengakui. Maka dia mengakui memang ini adalah dosa-dosa saya. Kemudian Allah Ta'ala tanya pada dia, halaka min udhr, apakah engkau punya udhur? Dia mengatakan, la ya Rabb, laisa li min udhr. Tidak wahai Rabb, saya tidak punya udhur sama sekali. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bala innalaka indana udhran la tutlamu al yaum. Bahkan engkau punya udhur di sisi kami dan engkau tidak didolimi pada hari ini. Lalu didatangkan bitaqah, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang dengan itu dia selamat. Kenapa? Ini adalah amalan yang paling besar, rukun yang paling agung, dan juga apa? Cabang iman yang paling besar dan seterusnya, yang paling utama. Maka ternyata semakin seseorang itu tauhidnya semakin sempurna, maka kemungkinan dapat syafaat semakin besar. Maka sungguh rugi orang-orang yang berpaling dari apa? Dari pelajaran-pelajaran tauhid uluhiyah, bukan rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Kemudian penyempurnanya yaitu apa? Rububiyah dan uluhiyahnya. Adapun orang yang dia masih juga memelihara tangkal-tangkal, masih suka datang ke bomo, masih juga apa? Tawakal pada yang lain, atau menyembelih sesajian untuk selain Allah, maka ini rugi. Dia tidak punya syafaat sama sekali. Makanya dalam hadis Abi Hurairah, beliau bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Kemudian Rasulullah menyebutkan dengan lafaz yang panjang sampai mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Syaratnya adalah apa? Murni dari hatinya. Tapi kalau hatinya masih apa? Masih dicengkeram oleh kesyirikan atau masih banyak butir-butir kesyirikan, maka ini rugi. Baik. Maka dari sini kita mendapatkan kabar gembira. Walaupun apa? Kita tidak akan mendapatkan penerjemah di situ nantinya, dan kita tidak akan mendapatkan penolong secara umum dari kalangan manusia, semuanya sama-sama sibuk di padang mahsyar. Yang ada tinggal amalan. Maka apa? Kita akan gembira kalau amalan kita adalah amalan-amalan yang baik sesuai dengan dalil-dalil yang ada dan selamat dari pembatal-pembatalnya dan seterusnya. Maka amalan-amalan ini yang akan menjadi pemberi syafaat nanti di sisi Allah Ta'ala. Baik, kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam.